Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kembali studio buat dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tebing Tinggi menghadirkan dakwah melalui studio ini kepada seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Kami pada hari ini menyampaikan materi dalam Ramadan ini sesuai dengan judul yang ditetapkan oleh pelaksana, yaitu Ramadan bulan Al-Quran. Tentu kalau dikatakan Ramadan bulan Al-Quran, kita harus melihat sisinya dari mana. Yang umum memang dikatakan Ramadan bulan Al-Quran adalah karena memang Al-Quran diturunkan yang pertama kalinya adalah pada bulan Ramadan. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan mencoba menguak bagaimana pentingnya Al-Quran bagi kita sebagai pedoman untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Dan ini telah tegas bagi kita bahwa salah satu rukun di dalam iman kita adalah beriman kepada Alkitab. Dalam hal ini tentu sebagai orang Muslim kita beriman kepada Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan tentulah tidak demikian saja bisa dikatakan pedoman apabila memang kita tidak menjadikannya sebagai pedoman. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan garansi terhadap Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah dengan jelas bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tentulah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggaransi, maka tidak akan ada lagi garansi yang lebih hebat lagi. Mungkin kalau kita yang lain tidak mungkin ada yang berani menggaransinya kalau di dalamnya tidak ada kekeliruan dan kesalahan. Akan tetapi Al-Quranul Karim memang Allah sendiri yang menggaransi bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang benar. Maka oleh karena itu berbanggalah kita sebagai umat Islam mempunyai kitab petunjuk. Dan dalam kenyataan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggaransi bahwa Al-Quran ini sampai kapanpun akan tetap terjaga. Oleh karena itu, kalaupun ada usaha-usaha yang sudah dilakukan dari zaman dahulu untuk mencoba memasukkan Al-Quran sesuai dengan garansi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tetap terbongkar peristiwanya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Ramadan yang semuanya kita insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya Al-Quran ini sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sindiran kepada orang-orang yang beriman itu. Di dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran, bahkan barangkali ancaman kepada orang-orang yang mengaku beriman itu, kenapa mereka itu tidak serius terhadap Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatawalla alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang mengaku beriman itu untuk khusyuk. Dalam hal ini khusyuk
kita maknai adalah serius. Allah mempertanyakan kepada orang yang beriman itu ada dua hal. Yang pertama adalah serius terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'nil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Bahwa Allah mempertanyakan orang-orang beriman itu tentu masih ada lagi yang belum serius yang bertuhan itu. Makanya Allah menanya, belumkah tiba saatnya orang yang mengaku beriman itu untuk serius yang bertuhan itu? Jemaah umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya janganlah kita sampai orang beriman ini lebih serius kita terhadap urusan yang lain daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyindir mereka itu. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah. Selanjutnya ayat itu juga mengaitkan dengan Al-Qur'an. Wa ma nazala minal haq. Al-haq di sini adalah Al-Qur'an Karim. Allah juga menyindir orang beriman itu sudah sedemikian lagam menjadi orang yang beriman kok belum serius yang berquran itu. Karena apa? Karena nyatanya masih banyak orang yang jangankan mengamalkan Al-Quran, membacanya saja pun masih banyak yang belum bisa. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita harus menjadikan ini sebagai sesuatu yang bisa memicu kita untuk menyadari bahwa untuk menjadikan Al-Quran sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita sebagai pribadi kita adalah sesuatu keniscayaan. Allah memberikan ancaman. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kalian seperti umat dahulu yang pernah kami kasih kitab. Kenapa rupanya? Umat dahulu itu, mereka itu berlama-lama tidak mengindahkan Al-Qur'annya. Sehingga risikonya adalah mereka menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang tidak mengindahkan sesuatu firman yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sekali lagi mari kita menyadari bahwa ukuran keseriusan kita terhadap Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat penting supaya bisa dipertanggungjawabkan keimanan itu terhadap Al-Quranul Karim. Kalau untuk di dalam pedoman kehidupan ini, Allah mengancam orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Apa artinya? Kata Allah bahwa orang yang paling zalim itu adalah orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mainan dan film. Mereka tidak syuk. Waman azalamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Kata Allah SWT, siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang diperingatkan dengan Al-Quran tetapi mereka tidak mengindahkan. Oleh karena itu sekali lagi mari kita tegaskan bahwa kita adalah akan menjadi orang yang beriman yang serius, bahwa kita akan memperjuangkan Al-Quran sebagai panduan kita dan juga akan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang akan kita perjuangkan untuk bisa eksis dalam kehidupan kita berikutnya. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrul minallah fatul qalil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.